Diawali dengan memperlihatkan beberapa kursi kosong di jalanan, dan tak lama muncul sebuah mobil dengan seorang sirip yang keluar dari bagasi. Untuk kemudian menjelaskan tentang suatu hal yang sangat penting bahwasannya ada beberapa hal dalam film. Setelah si seri pergi kita akan melihat seorang akuntan dengan pakaian rapi berkacamata. Di mana beliau membagikan teropong pada beberapa orang atau penonton untuk menyaksikan sebuah live movie atau sebuah film yang disajikan secara langsung. Yang dibuat tanpa alasan dan inilah rapper. Kisah akan berfokus pada sebuah ban mobil bekas yang terbuat dari karet. Yang mana kita bisa melihat dia baru saja bangun dari tidurnya atau baru saja diberi nyawa dan bangkit tanpa alasan. Seperti seorang bayi bantu beles yang baru dilahirkan, dan baru bisa berjalan. Si ban pun berjalan atau menggelinding menyusuri tanah tandus, dan gersang di mana dia bertemu dengan seekor kalajengking dan melindasnya begitu saja tanpa rasa kasihan sedikit pun. Namun saat menginjak sebuah botol kaca, kaki-kaki lentik dan karetnya pun tak dapat menghancurkan botol kaca tersebut. Untuk kemudian dia mundur dan melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Menggetarkan badannya seolah mengeluarkan energi, semacam kekuatan psikokinetik, untuk menghancurkan botol kaca tersebut. Betul harusnya Gold separuh hati kosong. Beliau pun terus berjalan tanpa arah dan tujuan hingga akhirnya bertemu dengan seekor kelinci liar, dan seolah menatapnya dengan pandangan yang cukup sinis, dan tiba-tiba Shiban pun meledakkan kelinci tersebut, di mana perasaan dalam hatinya seketika hingar-bingar, yang pada akhirnya bisa diambil kesimpulan, bahwasannya bantu beles ini, memiliki kepribadian atau kecenderungan sebagai sosok dengan jiwa-jiwa psikopat. He just blew up a bottle without even touching it. Really? Let me see. That's odd. Looks like he has telepathic powers. You mean psychokinetic? I don't care about the right word. I just think he blew up the bottle with his mind. It's most likely, yes. That's awesome. I'm stuck. Sampai di jalan raya, dia pun melihat sebuah mobil yang dikendarai oleh wanita cantik. Di mana saat Shiban mengejarnya, ada seorang pengendara mobil lain di belakang yang tidak sengaja menabrak Shiban hingga dia terlempar ke samping jalan. Saat bangun, sudah ada seekor burung kapinis yang kebetulan sedang ngedrop di depannya. Dan Anda pasti sudah tahu apa yang akan dilakukan Shiban psikopat ini. Thanks. Going for the future. Thanks. Tak diduga, saat si pengendara sedang mengisi bensin, yang lokasinya tak jauh dari tempat tadi. Shiban pun mengikuti si pengendara tersebut untuk menuntut balas dendam. Oh my God. Atas perbuatan yang dilakukannya tadi, Shiban pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah motel, dan melihat si wanita cantik yang tadi, ternyata menginap di salah satu kamar yang kebetulan sedang akan mandi. At all. What? Let me see. This is the first time in my life I identify with a tire. Stop, Dad. Give me that. Her ass is not that great, but I understand. You are hard to please. It is fine with me. Untuk itu Mas Ban pun memutuskan untuk beristirahat di salah satu kamar, dan menonton sebuah acara televisi yang menayangkan seorang penari Hawaii yang cukup seksi. Singkat cerita esok pagi pun tiba, kita akan melihatnya Anton telah membawa kalkun panggang. Yang mana hal itu merupakan makanan untuk diberikan kepada para penonton yang menonton film Shiban secara langsung. Dan saat semua orang saling berebut makanan, si kakek yang memakai kursi roda ini pun enggan mengintip makanan tersebut. Dan memilih untuk fokus menunggu aksi Shiban selanjutnya, kembali ke Ban yang tengah menikmati mandi pagi dengan sebuah shower, yang mana saat ada seorang pembersih hotel datang, Shiban pun langsung dilempar keluar dari kamar tersebut. Fucking weirdos. Sementara itu, para penonton yang sedang menyaksikan aksi Shiban terlihat sakit perut setelah makan kalkun panggang yang diberikan oleh akuntan tadi, di mana makanan tersebut sebenarnya telah diberi racun yang bertujuan untuk membunuh semua penonton agar film ini bisa cepat selesai. Dan saat semuanya mati, hanya si kakek yang tidak memakan kalkun. Itulah satu-satunya penonton yang masih hidup dan terus menonton aksi dari Shiban.
Kembali ke motel, di mana si Seri dan anggotanya datang untuk memeriksa TKP, yang mana si Seri mengatakan bahwa mereka semua sudah boleh pulang, karena film ini sudah selesai, dan situasi yang sedang terjadi saat ini sama sekali tidak nyata. Oleh Nation in Our Family Wedding, untuk membuktikan perkataannya Seri pun, menyuruh salah satu anak buahnya untuk menembaknya dan setelah mendapat 3 kali tembakan, yang tubuhnya berdarah Seri tetap bisa berdiri tegak tanpa merasakan sakit sedikit pun. Kalau masih akuntan pun muncul untuk melaporkan bahwa ada satu penonton yang masih hidup, yakni si kakek berkursi roda dimensi. Akuntan menjelaskan bahwa saat ini beliau sedang menonton atau masih menonton. Yang berarti film ini masih harus terus berlanjut. Seri pun menghampiri sang pemilik motel untuk meminta beberapa keterangan. Dan untuk suatu alasan yang tidak ada Siban pun, tiba-tiba meledakkan kepalanya, yang membuat si Seri terkejut. Kaki Ban sudah pergi. Seri pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan mencari Siban atas pembunuhan yang telah dilakukannya. Kembali ke si kakek yang masih menonton film ini, dan tak lama muncul si akuntan yang membawa makanan yang sudah diberikan racun. Namun saat si kakek terus menolak memakan makanan tersebut, si akuntan pun tanpa sadar memakan makanannya. Yang akhirnya membuat dia tewas. Saat itu juga, Siban sendiri terlihat galau, setelah tidak mendapat respon dari wanita, di mana dia tak sengaja menyaksikan beberapa orang yang sedang membakar begitu banyak sekali ban bekas, dan menganggap bahwa itu merupakan sebuah tindakan pemusnahan terhadap kaumnya. Untuk itu dia pun membalas dendam dengan membantai semua orang yang ditemuinya hingga hal ini menjadi sebuah pembunuhan berantai yang menghebohkan kota kecil tersebut. Setelah dilakukan pengintaian, para penegak hukum pun akhirnya menemukan Siban tengah bersembunyi di sebuah rumah yang pemiliknya sudah dibunuh. Dibantu oleh wanita idaman Siban Serep dan anak buah pun mencoba menjebak Siban menggunakan sebuah boneka manekin yang dipasangi bom. Di mana si wanita mencoba menggoda Siban untuk mendekat melalui pengeras suara yang dipasang di situ. Nah, kau main-main, awas inherent miliknya. Tak lama muncullah si kakek yang memberitahu si Seri bahwa adegan penjebakan seperti ini sangat-sangatlah tidak masuk akal dan terlalu lama membuang waktu, karena mereka bisa saja langsung membakar Siban menggunakan senjata penyembur api atau menggunakan bazooka untuk meledakkannya. 2 crispy tingkatnya Siban sendiri akhirnya meledakkan kepala boneka manekinnya dan masuk kembali ke dalam rumah. Yang mana saat rencana ini gagal, Seri pun langsung turun tangan dengan menembak Siban hingga hancur dan memberikannya kepada si kakek sambil berkata bahwa filmnya sudah tamat dengan baik. Namun ternyata, Siban sudah bereinkarnasi menjadi sebuah sepeda, yang mana saat si kakek mengatakan bahwa dirinya adalah penonton dan bukan bagian dari karakter di film ini, Siban tetap membunuhnya. Dengan penampilan barunya, Siban pun merekrut beberapa kaum ban bekas lain untuk kemudian mereka berjalan bersama menuju dunia perfilman Hollywood. Jangan lupa subscribe dan like channel kami agar berkembang dan terus berkarya.